Selamat pagi, pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam anugerah dan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar Pagi yang akan disampaikan oleh Mayor Okven Tengke. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam kesempatan yang baik ini. Sebelum kita akan mendengarkan penguraian kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami patut bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami dapat memasuki hari baru ini dengan penuh berkat dari Tuhan. Itu semua adalah merupakan anugerah Tuhan buat kami. Kami akan mendengarkan penguraian kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dituntun oleh Tuhan untuk mengertinya. Kuduskan kami semua ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari ke depan, saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan yang berhubungan dengan kata akulah, atau di dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Dalam Injil Yohanes tercatat ada 7 kali Yesus membuat pernyataan akulah, yaitu akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Mengapa hanya Injil Yohanes yang mencatat pengakuan akulah atau aku adalah? Jawaban utama adalah karena penekanan utama dalam Injil Yohanes adalah Yesus sebagai Mesias, anak Allah, yang mana dalam diri Yesus melekat sifat-sifat Allah. Banyak pakar teologi seperti Sidlow Baxter, Donald Guthrie, Ray Stedman menghubungkan perkataan Yesus, akulah, dengan jawaban Allah kepada Musa. Sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran pasal 3 bahwa Allah berkehendak menampakkan diri kepada Musa melalui suatu peristiwa di mana semak belukar itu bernyala tetapi tidak terbakar, dan peristiwa itu terjadi di gunung Horeb. Pada kesempatan itu Allah menyampaikan kehendaknya kepada Musa bahwa Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ingat, pada waktu itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel sedang berada dalam kondisi tertindas di Mesir. Tuhan telah menetapkan bahwa penindasan itu akan segera diakhiri. Keturunan Israel harus dibebaskan. Dan Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan misi besar itu. Tentu saja ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul oleh Musa. Itu sebab Musa mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai upaya untuk menolak secara halus ketetapan Tuhan atas dirinya, tetapi sekaligus juga untuk meyakinkan diri Musa bahwa memang betul Allah berketetapan atas dirinya. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Musa adalah bagaimana dengan namanya? Dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan demikian. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya. "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Perhatikan frase aku adalah aku, lalu akulah aku. Saudara-saudara, ini memiliki arti yang sangat dalam.
Salah satunya adalah untuk menyatakan siapa sosok yang sedang berbicara dengan Musa. Bahwa yang sedang berfirman kepada Musa itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Yahweh atau Yehova, Allah yang ada dengan sendirinya. Allah yang tetap ada walaupun segala sesuatu yang dicipta menjadi tidak ada lagi. Allah yang hadir di tengah umatnya dan siap untuk bertindak dan menolong. Itulah pengertian utama dari kata aku adalah aku, akulah aku. Pertanyaannya adalah, mengapa kemudian Yesus mengucapkan kata yang sama? Apa maksud pengakuan akulah yang diucapkan oleh Yesus? Saudaraku, ini adalah penegasan dari Yesus bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah penyataan dari Allah, Yahweh, Elohim, Tuhan atau Yehova yang ada di dalam perjanjian lama. Sifat-sifat utama Allah adalah antara lain Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Semua sifat-sifat Allah itu dinyatakan dengan sempurna dalam diri Yesus. Seorang penulis buku bernama Elmer Towns dalam bukunya berjudul Nama-Nama Allah menuliskan mengenai nama Yahweh atau Yehova itu demikian. Tuhan Yehova adalah pribadi yang ada dengan sendirinya dan mempunyai banyak atribut yang belum kita ketahui sepenuhnya. Dan nampaknya ia akan terus menyatakan diri di sepanjang kekekalan. Saudara-saudara, kalimat ini benar. Bahwa dalam sepanjang sejarah khususnya dalam perjanjian lama, Allah telah menyatakan diri kepada umatnya. Dan puncaknya adalah penyataan diri Allah dalam diri Yesus sebagaimana yang dicatat dalam perjanjian baru. Dan yang sangat menarik, setiap kali Yesus mengatakan akulah, maka selalu diikuti dengan penggambaran yang sederhana, yang sangat akrab dengan hidup manusia, paling tidak manusia yang hidup di Timur Tengah pada zaman itu, seperti roti, terang, pintu, gembala, kebangkitan, jalan, dan pokok anggur. Lalu, apa makna pengakuan Yesus? Akulah bagi kita, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes. Ada beberapa hal. Pertama, yaitu untuk menegaskan keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukankah sebagai orang Kristen kita sering mendapat pertanyaan, di mana dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan? Nah, apakah jawab kita ketika pertanyaan seperti itu diajukan kepada kita? Tentu ada banyak jawaban yang bisa kita jawab sesuai dengan kemampuan kita dan pemahaman kita mengenai Alkitab. Misalnya, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Lukas 6 ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kemudian pernyataan Yesus sebanyak 7 kali, akulah, merupakan pernyataan baik tersirat maupun tersurat bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yehova. Ingat, saya mengatakan tadi, setiap kali Yesus mengatakan akulah, maka selalu diikuti dengan penggambaran yang sederhana, yang sangat akrab dengan hidup manusia, seperti roti, terang, pintu, gembala, kebangkitan, jalan, dan pokok anggur. Nah, mengapa Yesus menggunakan penggambaran yang sederhana, yang akrab dengan kita? Adalah supaya dengan penggambaran yang sangat sederhana ini, maka kita akan lebih mudah mengerti siapa Allah yang kita imani itu.
Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, penjelasan singkat di atas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Lalu, mengapa masih ada orang yang ragu dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Jawabannya mungkin adalah karena orang itu memang tidak mau peduli dengan fakta-fakta kebenaran dalam Alkitab. Yang berikut, mungkin juga dia tidak mau memilih mengakui Yesus sebagai Tuhan dan beriman kepadanya karena ia takut kehilangan jabatan atau kedudukannya. Ia takut akan dikucilkan oleh keluarganya. Tetapi kalau kita mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, itu adalah merupakan sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, di mana kita dituntun pada pemahaman sesuai dengan fakta di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, makna pengakuan Yesus mengatakan akulah adalah bagi kita itu merupakan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Sebab kata akulah berarti Allah yang hadir di tengah umatnya dan siap untuk bertindak dan menolong. Nah, kepada Musa dan Israel di Mesir, Allah bertindak menyatakan kemahakuasaannya dengan mengadakan 10 tulah kepada Firaun dan Mesir. Lalu, di padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, Allah bertindak berulang kali menyatakan kuasa pertolongannya kepada Israel. Misalnya, laut terbelah dua, gunung batu mengeluarkan air, makan roti dari surga yaitu mana selama 40 tahun, mendapatkan daging atau makan daging, menang dalam peperangan melawan musuh, kemudian tiang awan yang hadir pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Hal ini membuktikan bahwa akulah Allah yang selalu bertindak untuk menolong, yang selalu siap untuk bertindak dan menolong. Nah, kepada para murid dan pengikut Yesus di zaman Perjanjian Baru, kita mengetahui bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menenangkan ombak dan angin. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak lagi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang dicatat di dalam Injil. Lalu kepada kita, saya dan saudara yang beriman kepada Yesus, kehidupan orang yang percaya terkadang diizinkan Tuhan untuk melewati berbagai proses yang tidak enak bagi daging kita. Ibaratnya saudara-saudara, kita melewati padang gurun yang gersang dan penuh dengan tantangan. Tak jarang kita harus mengalami peperangan secara rohani melawan kedagingan kita, melawan roh-roh jahat di udara. Belum lagi kondisi-kondisi yang tidak mendukung seperti keuangan yang defisit, anak yang sakit, kehilangan pekerjaan, cacian dan olokan tetangga, dan hal lainnya yang membuat daging ini menjerit dan ingin menyerah kalah. Nah saudara-saudara, apabila saudara sedang mengalami seperti hal ini, jangan khawatir dan takut. Sebab Tuhan berjanji bahwa Ia pasti akan bertindak untuk menolong kita. Ia adalah Allah. Ia adalah Tuhan. Percayalah bahwa kita pasti akan ditolongnya. Jadi, jangan berkecil hati dan menyerah kalah di tengah jalan. Bila kita sudah merasa tidak kuat, mintalah pertolongan Tuhan. Niscaya Dia akan menguatkan kembali keletihan kita, kelelahan secara fisik dan batin kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan bahkan peperangan
rohani yang mungkin kita menjalaninya. Biarlah hari ini semua pendengar Radio Cakrawala mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang selalu hadir dan siap untuk bertindak untuk menolong para umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk bagian perenungan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Kiranya penjelasan yang hamba-Mu sampaikan itu boleh tertanam di dalam ingatan semua pendengar Radio Cakrawala, agar mereka juga semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka semakin ditambahkan dalam pemahaman mereka tentang Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, khususnya pendengar Radio Cakrawala, mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menyaksikan tentang iman mereka kepada banyak orang. Hamba berdoa menyerahkan untuk semua pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka ada. Biarlah hari ini tangan Tuhan tertumpang untuk mereka. Tuhan akan memberkati mereka, baik dalam hidup pribadi, dalam rumah tangga bagi mereka yang sudah berumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan mungkin jikalau ada yang sedang menjalani pendidikannya, biarlah Tuhan pun hadir di dalam kehidupan mereka, khususnya dalam mereka menempuh pendidikan yang sedang mereka jalani. Biarlah hari ini dan seterusnya, semua pendengar Radio Cakrawala memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan dan akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Apabila ada pendengar Radio Cakrawala yang mengalami sakit, Tuhan akan pulihkan mereka, Tuhan jamah mereka. Biarlah dengan penjelasan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu siap untuk bertindak dan menolong, yang selalu hadir dalam kehidupan umat-umat yang percaya, itu akan terbukti dalam kehidupan semua saudara-saudara hamba-Mu pendengar Radio Cakrawala. Ini doa kami Tuhan. Besertalah dengan kami, berkatilah Radio Cakrawala ini, berkatilah pengurus radio dan semua orang-orang yang terlibat di dalam siaran yang selalu dijalani, yang selalu diputar di Radio Cakrawala ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.